dengan majlis ilmu, majlis taklim. Mudah-mudahan majlis ini menjadi majlis yang diridhai Allah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan manfaat dan keberkahan dari majlis kita saat ini. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, tidak ada yang paling utama di muka bumi ini kecuali ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap waktu yang kita miliki. Selama kita hidup di dunia, tidak ada yang lebih baik daripada ibadah. Ini berkaitan dengan ayat yang ke-21 dari suratul Baqarah yang akan kita baca pada pagi hari ini. Yang mana sebelumnya Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan seputar karakteristik orang-orang munafik. Maka kemudian Allah beralih kepada pentingnya ibadah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Ayat ini sangat agung, sangat luar biasa. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Ini menunjukkan bahwa ayat ini adalah ayat-ayat makkiyah. Ayat dalam Al-Quran itu ada yang sifatnya makkiyah, ada yang sifatnya madaniyah. Makkiyah itu diantara pengertiannya dari sekian banyak definisi adalah ayat yang turun di Mekah. Ayat yang turun di Mekah. Kalau Madaniyah adalah ayat yang turun di Madinah. Cirinya ayat itu turun di Mekah ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan khitab ditujukan kepada seluruh manusia. Ya ayyuhan nas. Ini biasanya di Mekah karena dakwah itu ditujukan kepada semua manusia. Kemudian kalau Madaniyah itu biasanya ya ayyuhalladzina amanu, karena sudah banyak orang yang beriman, sudah masuk Islam, sehingga kemudian khitab itu artinya redaksi yang ditujukan itu kepada orang beriman, apa saja yang harus dilakukan. Nah ini, u'budu rabbakum, sembahlah oleh kalian Tuhan kalian, alladzi khalaqakum, yang menciptakan kalian, walladzina min qablikum, dan orang-orang dari sebelum kalian, la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi manusia-manusia yang bertakwa. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum. Ibadah itu apa? Ibadah itu adalah al-inqiyadu lillah. Ibadah itu adalah ketundukan untuk Allah. Ini makna ibadah. Syaratnya ibadah itu dikatakan ibadah apabila dilakukan oleh orang Islam. Orang Islam. Jadi kalau ada perbuatan secara syariat adalah Islam, tapi yang melakukan tidak Islam, tidak bisa dikatakan ibadah. Ada orang non-muslim sholat, apakah menjadi perbendaharaan pahala yang dilakukan? Tidak dibalas oleh Allah, karena syaratnya harus Islam. Kemudian rukun ibadah itu dua. Yang pertama adalah harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Yang kedua harus ikhlas, nggak boleh terpisah. Sudah baik sholatnya, sudah sesuai syarat rukun, puasanya, tapi tidak ikhlas, tidak berarti, tidak ada gunanya. Atau dia ikhlas karena Allah tapi tidak sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, tidak ada gunanya. Maka mau tidak mau dua hal ini harus ada dalam
pelaksanaan ibadah. Kalau ada orang, saya sholat itu beda dengan kamu. Saya sholat itu, hati saya itu nyambung dengan Allah setiap waktu sholat. Terus badanmu, ya badan itu kan bukan ukuran penilaian Allah. Ini nggak benar. Kenapa tidak benar? Karena badan kita ini harus sesuai dengan syariat. Hati kita ikhlas karena Allah, bagus. Tapi badan kita harus mengikuti. Kalau tidak akan ada kontradiksi. Maka tidak dibenarkan panjenengan hanya ingat Allah saja, tapi tidak diikuti dengan ketundukan jasad terhadap syariat. Gak benar itu. Walaupun panjenengan bisa mengetahui hal-hal gaib di dunia ini, nggak ada gunanya. Ini penting, karena kadang-kadang kita itu dikelabui, ditipu oleh hal-hal yang gaib, karena mungkin amalan yang kita lakukan, amalan batin yang kita lakukan, tapi jasad kita, lahir kita tidak tunduk kepada Allah, itu tidak benar. Karena ada syariat. Syariat ini berhubungan dengan perbuatan-perbuatan lahir. Nah, itu. Kemudian ibadah itu ada yang sifatnya berjenis mahdhah, ada yang tidak mahdhah. Mahdhah itu sering disampaikan oleh saudara-saudara kita, para penceramah, nah itu para ustadz. Mahdhah itu adalah ibadah yang memiliki perintah dan syarat rukun dari agama ini. Ya, sholat ini mahdhah karena ada syaratnya, ada rukunnya. Kemudian Nabi memerintahkan dengan sharih, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Dalam Al-Qur'an, "Wa aqimus shalah." Itu mahdhah. Ada ibadah yang sifatnya tidak mahdhah. Nah, ini kadang-kadang yang dilalaikan oleh kita. Apa ibadah yang tidak mahdhah? Ibadah yang mengikuti anjuran Al-Quran dan As-Sunnah secara umum. Jadi tidak ada syarat rukunnya. Panjenengan berbuat baik dan itu dianjurkan. Waf'alul khairah, kata Al-Quran, dan berbuatlah kalian kebaikan. La'allakum tuflihun, supaya kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Kebaikan itu banyak macamnya. Ini yang dikatakan ibadah ghairu mahdhah. Kemudian di antara perkara yang berkaitan dengan ibadah, kadang kita itu tidak fokus, melalaikannya, padahal penting sekali. Untuk menjadi manusia yang paling beribadah itu, Nabi SAW dalam satu hadis menyebutkan, hadis ini berisi 5 perkara, disampaikan kepada Abu Hurairah agar dikerjakan dan diajarkan. Nah, ini 5 perkara itu, yang pertama, ittaqil maharima takun a'badan nas. Jauhi olehmu perkara-perkara yang haram, kamu akan menjadi a'bad. A'bad itu orang yang paling beribadah. Jadi keistimewaan manusia itu adalah ketika dia mampu mencegah dirinya secara totalitas dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu a'badan nas. Yang dilarang oleh Allah ya sudah, tidak perlu kita kerjakan. Itu harus kita upayakan secara totalitas. Nah, ini kalau perbuatan yang sifatnya diperintah oleh Allah, mastata'tum, kata Allah, fattaqullaha mastata'tum, semampu kita, selain yang wajib, semampu kita. Kalau yang wajib sama dengan tadi, perkara yang harus kita tinggalkan secara totalitas. Salat subuh, salat zuhur, asar, maghrib, isya, wajib. Semampu kita dalam arti, kalau kita tidak bisa berdiri, yo duduk, nggak bisa duduk, yo berbaring, gitu. Ini makna fattaqullaha mastata'tum. Adapun yang sunnah dikerjakan boleh dikerjakan, tidak dikerjakan juga tidak apa-apa. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Nah, ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada. Hanya kita kadang-kadang kalau kurang merenungi, ini tidak masuk. Ada orang bertanya, apa buktinya Allah itu ada? Allah menciptakan kamu. Dan ini kalau hanya sepintas nggak masuk. Harus dipikir. Allah itu ada karena kamu ada.
Karena ada langit dan bumi, karena ada ciptaan-ciptaannya. Kok sesimpel itu, sesederhana itu? Nah, kalau kita renungi, kita akan memahami. Maka ini yang dimaksud ulul albab dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim." Ulul albab itu orang yang berakal. Keistimewaan ulul albab ini apa? Di tauhid sebenarnya. Nah, kita ini ada yang masuk ke dalam kategori ulul albab, ada yang tidak masuk. Ulul albab itu orang-orang yang berakal, yang mampu menggunakan akalnya dalam mengokohkan tauhid dan akidah. Cirinya yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Yang pertama adalah zikir kepada Allah. Tidak mungkin jadi ulul albab, tidak mungkin kita bisa merasakan, memahami dengan akal ini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang ada di langit dan bumi kalau kita tidak banyak berzikir kepada Allah. Maka kenapa kita kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah, itu biasa saja karena kita tidak masuk dalam kategori ulul albab itu. Kalau ulul albab mengucapkan Allah, itu bergetar hatinya. Wa may yursilur riyaha busyran baina yaday rahmati a ilahum ma Allah qalilan ma tashkurun. Nah, ini jadi cirinya berzikir kepada Allah. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dan dia berpikir yang kedua tentang langit dan bumi. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Kemudian ini hasil dari penelitian yang dia lakukan, pemikiran yang dia lakukan, zikir yang dia lakukan. Maka kemudian terucaplah Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tuhan kami, Engkau tidak menciptakan ini secara sia-sia. Ini kaitannya dengan ayat ini. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum, wahai manusia, sembahlah Tuhanmu alladzi khalaqakum, yang menciptakan kalian. Nah, ini kita upayakan ketika melihat ayat-ayat akidah seperti ini, ayat tauhid seperti ini, kita renungi. Rabbana ma khalaqta hadza batila, bahwa Allah dalam ayat ini menjelaskan, menyatakan aku ada karena kamu ada. Kamu tercipta. Nah, yang menciptakan kamu itu sesuatu yang ada. Karena tidak mungkin ada sesuatu tanpa ada yang menciptakan. Nah, itu. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Dalam suratul Imran tadi, tidak sia-sia Engkau menciptakan ini ya Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Maka kemudian dia memuji Allah, Maha suci Engkau ya Allah, jauhkan kami dari api neraka yang tidak mampu melihat ini semua. Akidahnya semakin merasa lemah dia. Semakin tahu diri dia, siapa dirinya. Nah, ini kita ini harus belajar di sini. Jadi kita tingkatkan membaca Al-Quran itu tidak hanya dengan lisan, tapi sambil direnungi. Satu ayat, dua ayat. Mudah-mudahan dengan itu kita termasuk orang-orang yang semakin hari semakin baik tauhid dan akidahnya. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum, dan orang-orang dari sebelum kalian, dan orang-orang dari sebelum kalian, la'allakum tattaqun. Artinya semuanya. Ya kita, ya orang sebelum kita, la'allakum tattaqun, itu tujuannya. La'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi manusia-manusia yang bertakwa. Ini banyak sekali. Dalam ayat Siyam juga begitu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu sama dengan ini. Supaya kalian itu menjadi manusia yang bertakwa, karena tidak ada bekal yang lebih utama daripada ketakwaan. Kita ini akan menuju alam kubur, alam barzakh. Usia kita nggak ada yang tahu, nggak ada yang bisa menjamin sampai kapan. Dan kita akan ke sana. Sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Nah, ketakwaan yang paling utama ini artinya ketakwaan dalam beribadah kepada Allah, melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Jadi upayakan kita ini menjadi manusia-manusia yang dalam setiap aktivitasnya bernilai ibadah. Itulah ketakwaan. Usahakan dan upayakan itu dari waktu ke waktu. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya, yang telah menjadikan untuk kalian
al-ardh, bumi ini, firasya, sebagai tempat. Firasya, di firash itu artinya kororo, tempat. Kenapa menggunakan firash? Kalau kita artikan secara bahasa, firash itu adalah tempat yang enak. Nah, tempat yang enak tapi tidak kuat gitu. Kayak kasur itu bahasa Arabnya firash itu. Kenapa kok diumpamakan dalam ayat ini dengan firash? Karena dunia itu tempat yang tidak tetap gitu. Jadi dunia ini, kita hidup di dunia ini seperti kita tidur di tempat yang tidak kuat, lembut dan nyaman gitu. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Tempat kita dijadikan oleh Allah bumi ini untuk kita, lakum itu untuk kita. Berarti kita yang mengelola. Maka selama kita mau bergerak, kita mau menggunakan potensi kita sebagai khalifah, sebagai manusia di muka bumi ini, kita tidak akan mati kelaparan, tidak akan. Kita diberi oleh Allah kemampuan, potensi untuk mengelola bumi. Yang penting mau bergerak. Wassamaa binaa, dan Allah menjadikan as-sama, langit, binaa, sebagai atap. As-sama itu bisa bermakna langit dalam ayat ini, bisa bermakna awan. Wa anzala minas samaa'i maa'a. Selanjutnya, dan kami turunkan dan menurunkan Allah itu dari langit, minas sama, sama, as-sama, as-sama. Was-samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'a. Ya, as-sama itu artinya bisa bermakna langit, bisa bermakna awan dari sumu ketinggian. Maka ini yang menjadikan para ulama itu menafsirkan dan mentakwil sabda Nabi SAW ketika ditanya oleh seorang budak perempuan, ya Rasulullah, aina Allah? Wahai Rasulullah, di mana Allah itu? Apa jawaban Nabi SAW? Fis sama, di langit. Ya. Ada seorang budak perempuan itu bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, Allah itu di mana? Nabi SAW menjawab, Allah itu di langit. Dan ini kemudian yang menjadi polemik, karena ada sebagian yang memaknai Allah di langit itu ya langit di atas kita. Allah di langit. Di jawabannya kalau ditanya aina Allah, di mana Allah? Fis sama, jawabannya di langit. Kenapa? Karena Nabi, ini dalilnya. Kelompok ini, pemahaman ini berdasar pada dalil ini. Karena dalilnya Nabi pernah ditanya, menjawab fis sama. Ya kita ikut Nabi. Ini loh. Kita ikut Nabi. Nah, tapi ini bertentangan dengan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Ini biar kita paham. Karena saya pernah ikut satu ujian juga, salah satu ujian pertanyaan pentingnya yaitu. Pernah saya ikut ujian itu. Ya saya bingung menjelaskan juga. Saya tahu jawabannya harus fis sama. Ya, dulu ketika saya ikut ke Timur Tengah itu ada ujian. Ya akhi katanya. Aina Allah. Waduh. Ini saya sudah tahu jawabannya. Kalau ingin benar ya harus mengucapkan fis sama. Tapi saya melihat di situ ada beberapa pandangan para ulama. Kenapa? Karena tidak mungkin kita mengatakan Allah fis sama dalam arti langit di atas kita. Kenapa? Karena kalau kita mengatakan di atas kita, berarti Allah itu memiliki arah. Ini yang berbahaya. Dalam ilmu akidah, ketika Allah ini memiliki arah, maka tidak sempurna Allah. Kenapa tidak sempurna? Karena memiliki arah, akan ada arah yang tidak ditempati. Ini secara sederhana aja seperti itu. Pembahasannya luas. Tapi saya ingin sampai ini supaya jenengan itu bisa memahami iskal. Iskal itu apa? Hal-hal yang harus dipikir. Berkaitan dengan kesempurnaan Allah, karena tidak mungkin Allah itu tidak sempurna. Ketika Allah dikatakan memiliki satu tempat, berarti ada tempat yang tidak ditempati Allah. Kalau Allah dikatakan menempati satu tempat, ya. Hanya kemudian terkait dengan masalah ini memang ada dua pendapat, imma tafwid atau takwil, ya. Maka yang paling aman ketika kita menafsirkan ini, menyikapi ini, ketika Nabi ditanya seorang budak tadi, Allahu fis sama, dalam arti Allah itu maha tinggi, maha luhur. Karena sama itu dari sumu. Itu paling aman. Dan kita juga ketika ada orang menjawab sebagaimana jawaban Nabi fis sama, di langit, Allah itu di langit, dan dengan menakwilkan ini, insya Allah kita aman. Sama dengan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman, Allah itu bertempat di arsy. Kan begitu? Arsy makhluk Allah yang paling besar. Nah, dalam hal ini kita kalau menyikapi ayat ini ya sesuaikan dengan apa yang difirmankan Allah.
Allah apakah di arsy? Di arsy. Tapi bukan berarti Allah memiliki tempat. Ini harus kita yakini. Kenapa? Karena Allah kalau memiliki tempat akan ada tempat yang tidak ditempati Allah. Kalau Allah menempati satu tempat, maka ada tempat yang tidak ditempati Allah. Ini kemudian yang menjadi polemik di antara ahlul kalam, para ulama akidah itu, ketika ada yang menjelaskan ayat ini, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, Ar-Rahman itu bertempat di arsy seperti duduknya saya ini. Seperti duduknya ini dipermasalahkan. Kenapa dipermasalahkan? Karena yang pertama ada tajsim, yang kedua ada tempat. Yang mana tempat ini kemudian dikaitkan dengan Allah, yang mana nanti akan menyebabkan ada tempat yang tidak ada Allah di sana. Ini secara sederhana. Adapun secara detailnya panjenengan bisa pelajari secara mendalam dalam ilmu akidah. Dalam ini saya sampaikan supaya kita minimal memiliki dasar dan nggak bingung. Karena kebanyakan kita itu bingung. Loh, kok bisa diperdebatkan loh Nabi yang mengatakan itu? Baik diperdebatkan dari sebab ini, biar paham sebabnya kita. Insya Allah panjenengan paham dengan apa yang saya sampaikan tadi. Itu sangat sederhana saya sampaikan. Detailnya bisa kita pahami dalam buku-buku atau kitab-kitab akidah yang sudah ada ini. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'a. Nah, ini kita diajak berpikir kalau Allah menyatakan dalam Al-Qur'an tentang kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa, itu artinya kita diminta berpikir. Fa akhraja bihi minaz thamarati rizqan lakum, kemudian Allah mengeluarkan dengannya dari beberapa buah-buahan, rizqan lakum, sebagai rizki untuk kalian. Wala taj'alu lillahi andada, maka jangan jadikan oleh kalian bagi Allah itu sekutu-sekutu, wa antum ta'lamun, dan kalian dalam keadaan mengetahui. Ini artinya apa? Artinya Allah Subhanahu wa taala menjadikan langit dan bumi itu supaya kita paham Allah Maha Kuasa. Kalau Allah menjadikan jin dan manusia itu untuk ibadah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tapi Allah menjadikan langit dan bumi, apa kaitannya dengan kita manusia ini? Untuk supaya berpikir dan kemudian menghasilkan satu hasil kesimpulan bahwa Allah Maha Kuasa. Allah berfirman dalam hal ini, Allahu khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun. Allah menciptakan 7 langit dan dari bumi juga demikian 7. Ini dipermasalahkan. Ini saya sampaikan. Kalau langit 7 ke atas, ya, karena tidak terbatas. Tapi kalau bumi dimaknai bumi yang bundar ini, bumi yang kita tempati, yang bulat ini, itu makna 7 lapis itu gimana? Padahal Nabi juga mengatakan samawati sab'a wal ardina sab'a. Jadi ada satu riwayat dari Nabi SAW bahwa langit itu 7, bumi juga 7 ke bawah. Tingkatan bumi itu juga 7, langit 7. Dalam ayat Al-Quran juga demikian. Allahu khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun. Allah menciptakan 7 langit. 7 langit. 1, 2, 3. Ini tidak ada iskal, karena Nabi SAW pernah Isra Mi'raj itu, langit pertama bertemu dengan Nabi ini, langit kedua bertemu dengan Nabi ini, langit ketiga bertemu dengan Nabi ini. Nah, kemudian yang bumi ini, apakah juga demikian? Bumi loh, yang kita tempat ini ke bawah ada lapis, terus ada tingkatan-tingkatan. Ini ada beberapa perbedaan pandangan yang disampaikan oleh ahli tafsir. Ada yang mengatakan bahwa makna dari ayat ini wa minal ardi mithlahun, dan dari bumi juga diciptakan, artinya fil khalqi, di penciptaannya saja. Artinya wa minal ardi mithlahunna fil khalqi, penciptaannya saja. Nah, tapi banyak dari ahli tafsir bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit 7, bumi juga demikian, tingkatannya ada 7. Nah, langit 7 itu bukan langit dalam pandangan kita di atas ini kemudian, enggak. Jadi langit dalam makna apa yang pernah dialami oleh Rasulullah SAW dalam Isra Mi'raj. Berarti bukan alam kita. Demikian bumi. Bahwa bumi ini juga berlapis dalam makna itu. Bukan dalam pandangan kita meneliti kemudian ada lapisan ini enggak. Karena ada alam yang bukan alam kita ini. Ada sekarang. Alam barzah itu ada enggak? Alam kubur itu ada enggak? Ada, sekarang ada. Tapi kita tidak memahami. Demikian pula dari bumi ini dan langit ini. Jadi apa yang ada dalam Al-Quran, yang pertama apabila kita dibenturkan dengan pemikiran-pemikiran kita yang terbatas ini, maka tetap kita harus tafwid, dalam arti menyerahkan semuanya
kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Quran mengatakan Allah menciptakan langit itu 7 dan bumi itu juga demikian, kita imani.